nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita diperjumpakan oleh Allah di perjumpaan keluarga, sekaligus kita adakan tausiah yang insya Allah tema yang akan diangkat adalah ikhlas dan ittiba. Memang ini salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Kalau kita tidak ikhlas, tidak kita ittiba, maka ibadah kita boleh jadi raddun, tertolak. Apa itu ikhlas? Apa itu ittiba? Insya Allah kita akan kaji di waktu yang singkat ini, insya Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ikhlas dan ittiba. Saya buatkan contoh ikhlas begini. Maaf, saya berdiskusinya dengan Pak Doni ya, Pak Doni ya. Pak Doni bekerja di sebuah perusahaan. Dari hari apa sampai hari apa Pak bekerja, Pak? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 8 sampai jam 5. 8 sampai jam 5. Kira-kira Bapak ikhlas gak bekerja? Ikhlas insya Allah. Kenapa kok bisa ikhlas? Dapat gaji, itu aja. Gak dapat gaji demi Allah gak bakal ikhlas, Pak. Beneran, Pak. Ngapain kerja pontang-panting gak dapat gaji? Itulah kenapa kita harus ikhlas. Kita dapat reward, Pak. Reward dari Allah. Bukan cuman gaji bulanan, Pak. Seluruh nikmat yang kita rasakan sejak kita dilahirkan sampai kita dicabut nyawanya, itu semua nikmat datang dari siapa? Itu baru reward di dunia, Pak. Apa rewardnya di akhirat? Reward itu apa sih? Balasan, pahala. Ya kalau kita katakan gaji tadi tiap bulan kan, reward. Pak Doni makin besar gajinya, ditawarkan dengan bonus. Meskipun Sabtu Ahad sebulan full tetap masuk, tapi dikasih lipat ganda. Yang gajinya katakanlah biasanya 100%, jadi 500%, naik 5 kali lipat. Tapi selama sebulan itu gak boleh bolos, Sabtu Ahad tetap masuk. Masuk gak Pak? Masuk Pak. Demi gaji. Tambahan Pak. Siapa yang subhanallah. Allah kasih lipat ganda Pak. Nanti di yaumil akhir itu lipat ganda yang berjuta-juta, bermiliar-miliar dibandingkan nikmat yang kita rasakan sekarang. Kalau kita menyadari, sayangnya banyak manusia gak sadar. Sehingga apa? Manusia merasa seakan-akan gak dapat reward dari Allah, makanya gak ikhlas. Sholat terpaksa, baca Quran terpaksa, ngaji terpaksa, berzakat, beribadah terpaksa semua. Tapi giliran hawa nafsu, ikhlas benar. Nah, yang seperti ini tidak bisa. Maka kata-kata ikhlas di dalam bahasa Arab, kata ikhlas ada 4 kata di situ. Ada 4 huruf. Ada huruf alif, ada huruf apa lagi? Kha, ada huruf lam, ada huruf sin. Akhlasa. Apa sih akhlasa itu artinya? Maaf, ini Pak Doni dan keluarga itu orang mana nih? Minang. Kalau orang Jawa bilang tuh manut bongkoan, nurut bener. Apa bahasa Minangnya? Dia ngerti juga Ustaz. Oh, ngerti juga. Jawa. Orangnya orang Jawa. Iya. Manut bongkoan itu apa Pak Doni kira-kira? Ya, pokoknya nurut. Pokoknya nurut. Tuh kira-kira bahasa sederhananya begitu. Pak Doni kalau disuruh, jangankan disuruh manajer, direktur yang nyuruh sekarang Pak. Kira-kira gimana Pak? Waduh, direktur, pemilik perusahaan nih, yang gaji. Artinya siapa yang ngasih nikmat kita? Allah. Yang ngasih kehidupan, yang ngasih tubuhnya. Nikmat di tubuh aja
kita lihat, kita menghirup nafas, kita bisa bicara, kita bisa mendengar, tak terhingga itu. Nikmat yang luar biasa. Allah yang memberi, belum lagi secara fisik, secara harta, diberikan keturunan, diberikan pangkat jabatan, keluarga, pasangan, anak, rumah tinggal, segala-galanya. Ini kira-kira kayak apa nikmatnya? Tak terhingga, Bu. Gimana nanti nikmat di dalam surga? Itulah makanya Allah ciptakan kita itu sesungguhnya salah satu tujuannya adalah ibadah dengan ikhlas. Artinya nurut dan rela diatur oleh Allah. Mau diapain oleh Allah, diatur kayak apapun, jangan banyak protes. Bahkan jangankan protes, jangan banyak tanya. Contoh sederhananya begini, kenapa ya sholat duhur 4 rakaat? Kenapa ya sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa duhur pas lagi sibuk-sibuknya, pas istirahat lagi? Kenapa ya subuh pas lagi enak-enaknya tidur? Itu tanya gitu aja nggak boleh. Sebab apa? Itu ketetapan Allah yang kita nggak boleh mendebat. Jadi nggak Pak Doni ngomong sama perusahaan, sama direktur, Pak, kenapa kok begini? Kenapa kok masuk jam 8, pulang jam 5? Kenapa nggak jam 7 aja Pak, pulangnya jam 4? Berani nggak Pak ngomong? Kenapa nggak berani? Tinggal ngomong aja kok. Takut dipecat. Tapi kita sama Allah kadang-kadang berani. Jadi ikhlas itu adalah ketundukan yang sempurna, berserah diri, tunduk dan patuh, tidak membangkang terhadap aturan Allah. Itu bahasa sederhananya ikhlas, Pak. Rela diatur. Contoh tentang ikhlas. Dan kenapa kita harus ikhlas? Andai kata saya punya barang, maaf Pak, ini barang saya, barang mahal. Saya rawat, saya cintai, saya jaga, pokoknya saya cintai betul. Suatu ketika barang ini saya jual. Misal Pak Doni yang membeli atau Bapak dan Ibu yang membeli. Sejak dijual kepada Bapak dan Ibu, saya serahkan barangnya, saya terima harta, duitnya. Sejak saya terima duit, barang ini telah dibeli oleh Bapak dan Ibu, milik siapa dia? Kira-kira jika ini milik Bapak dan Ibu, mau diapain oleh Bapak dan Ibu? Urusan saya atau urusan Bapak dan Ibu? Terserah Bapak dan Ibu kan? Kenapa? Karena barang ini sudah dibeli. Saat saya ngomong, Bapak, Ibu barangnya yang bener dong, dirawat dong, dijaga dong. Sebab dulu ketika milik saya rawat, saya jaga dengan baik. Setelah Bapak Ibu beli, ternyata Bapak memperlakukan biasa-biasa aja. Kadang-kadang digeletakin, gak diurus. Kadang-kadang dibiarkan. Saya protes, Bapak Ibu jangan gitu dong, diurus yang bener dong. Bapak Ibu ngomong apa? Punya gue, suka-suka gue, lu ikut campur. Kan begitu? Kalau mau ya silahkan Bapak beli lagi. Kenapa kok kita harus ikhlas? Kita itu milik Allah. Bahkan kita ini telah dibeli oleh, kalau Allah membeli kita, berarti kita menjual kepada Allah. Maka kita itu milik siapa? Seluruhnya, bukan cuma kita. Alam semesta, langit, bumi dan seisinya. Milik siapa? Allah. Kalau itu milik Allah berarti kita nggak punya apa-apa. Kita jangan mau ngatur Allah, jangan nggak mau diatur oleh Allah. Wong sudah jadi milik Allah kok terserah Allah mau diapain. Suruh sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sami'na wa ata'na. Suruh puasa Ramadan dari subuh sampai maghrib, jaga lisan, jangan ini sami'na wa ata'na. Suruh ngeluarin zakat 2,5%, 5%, 10%, tergantung dari mana asal hartanya. Sami'na wa ata'na. Bahkan mohon maaf, sederhana sekali. Bapak Ibu sholat, sebelum sholat Bapak Ibu harus apa? Wudu. Sempurna wudu. Lalu Bapak Ibu sholat, qadarullah, sakarat 1, rokat 2, rokat 3 aman. Begitu rokat 4 ini di perut itu kayak pengen ada yang dibuang. Aduh. Pas sudah rokat 4 lagi tasyahud akhir, sudah asyhadu an la ilaha illallah. Enggak tahan Pak, keluar. Enggak denger, enggak bau, enggak bunyi, enggak ada yang tahu, tapi Bapak Ibu yakin keluar. Apa yang akan Bapak lakukan? Ulang lagi. Terusin sholat apa enggak? Wudu. Oh gitu, wudu lagi. Iya. Saat Bapak Ibu wudu, apa yang dicuci Pak? Tangan, wajah, satu kepala, kaki, betul? Saya tanya, tolong jawab. Kan yang buang angin di belakang. Kotor enggak, bau enggak, bunyi enggak.
Nggak ada yang tahu juga. Kenapa yang dicuci muka? Tolong jawab. Udah sama dengan watok nah. Ittiba. Ittiba. Sesuai aturan. Itulah ibadah. Itulah tujuan Allah ciptakan kita. Gak boleh tanpa aturan Bapak Ibu. Pak Doni kerja di sebuah perusahaan, pasti ada aturannya kan Pak? Pak Doni buat kerjaan, buat hasil tanpa aturan, kira-kira diterima gak Pak? Ditolak. Seperti itulah kita umat Islam. Di dalam ibadah itu ikhlas dan ittiba itu digabung. Satu aja nggak bisa. Ittiba saja tanpa ikhlas nggak bisa. Ikhlas saja tanpa ittiba nggak bisa. Harus dua-duanya. Ikhlas dan ittiba itu syarat mutlak ibadah diterima oleh Allah. Jika itu tidak dikerjakan, tidak akan diterima. Contoh lagi, saya buat ilustrasi dulu biar kita pahami Bapak Ibu. Ibu, bapak misal ibu punya usaha kecil-kecilan lah. Misal ibu punya usaha bikin kue aja. Kue ibu sebetulnya nggak macam-macam, cuma beberapa macam aja. Paling ada lemper, ada dadar gulung misalkan, ada misalkan gemblong. Dah yang sederhana aja. Tapi subhanallah, produksi kue ibu terkenal nikmatnya. Pelanggannya udah banyak sampai ibu kewalahan. Karyawan sudah 10 orang, kewalahan mendapatkan order. 10 orang karyawan ibu, tiap orang bisa produksi lempernya 100 biji, gemblongnya 100 biji. Intinya, setiap karyawan bisa produksi sehari 100 biji. 10 karyawan berarti 1000 biji. Dan laku keras. Ada orang yang mesen sampai ibu kewalahan. Nah, saat ternyata orderan makin banyak, ibu ingin nambah karyawan. Tambah karyawan 5. Dilatih karyawan itu. Kemudian karyawan 5 orang yang baru ngomong begini, Bu, saya bisa produksi lemper, saya bisa produksi dadar gulung, saya produksi gemblong 300 biji per hari. Yang benar kamu, mampu saya, asal ibu gaji saya lebih gede. Berapa gajinya? 1,5 kali lipat dari gaji karyawan lama. Kira-kira mau gak ibu? 1,5 lipat, produksinya 3 kali lipat Bu. Mau apa enggak? Mau. Dipekerjakanlah 5 karyawan tadi. Ternyata produksinya banyak sampai 300. Betul-betul produksi 300. Dipasarkan, orang-orang pada komplain, Bu kok lempernya rasanya beda. Ibu kok dadar gulungnya aneh. Ibu kok gemblongnya belum apa-apa udah keras. Biasanya besok aja Bu saya nggak masukin kulkas masih enak. Ini malam-malam udah keras. Ini dadar gulungnya baru malam hari udah bau. Kok nggak seperti biasanya? Ibu dikomplain kan? Ibu marah nggak sama karyawan? Marah. Tadinya marah nggak? Tadinya enggak. Kok jadi marah? Karena Hasilnya nggak sesuai. Allah marah loh Bu. Kalau nyuruh kita ibadah nggak sesuai dengan aturan. Tapi maaf, di dunia ini banyak orang ngaku Islam, beribadah gak mau diatur, suka-suka. Namanya ibadahnya dia ikhlas sekalipun, tapi tidak maka gak akan diterima. Inilah dalam urusan ibadah, dan itulah tujuan Allah menciptakan kita. Mari saya akan tunjukkan beberapa dalil dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Kita buka pertama surat 16 ayat 78. Surat 16 ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang telah mengeluarkanmu ke dunia ini, lahir dari rahim ibumu, melalui perut ibumu. Saat kita lahir ke dunia, tahu apa kita Bapak Ibu? La ta'lamuna syai'a. Bayi lemah, bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Lahirlah kita ke dunia, pelan-pelan diurus oleh orang tua kita, dididik oleh orang tua kita. Lalu Allah katakan, wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu Allah memberikan untukmu pendengaran, wal absara, dan Allah berikan untukmu penglihatan,
wal afidah, Allah berikan kepadamu hati nurani, akal pikiran. Supaya apa coba Bapak Ibu? Bersyukur. La'allakum tashkurun. Agar kita bersyukur. Apa tanda syukur kita kepada Allah? Beribadah. Ibadah. Itulah tanda syukur. Orang ibadah berarti dia bersyukur. Gak beribadah berarti kufur, tidak bersyukur. Allah pasti marah. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita itu tidak lain kecuali satu, ibadah. Surat 51, surat Al-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka diperintahkan untuk ibadah. Jadi kita diciptakan Allah bukan memupuk kekayaan, mengambil kedudukan, rebutan kekuasaan. Tidak. Silahkan Anda punya kekuasaan, kedudukan, pangkat jabatan. Tapi tujuan ibadah, tujuan utamanya adalah ibadah. Karena kita itu hamba Allah, sedangkan Allah itu Khalik. Maka kita harus tunduk ibadah kepada Allah. Dengan apa kita ibadah? Dengan ikhlas dan ittiba. Lihat kembali surat 58. Apa? Surat 98. Surat Al-Bayyinah ayat kelima. Surat 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin. Dan tidaklah kami perintahkan hamba ini kecuali untuk ibadah menyembah Allah dengan mukhlisin, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan. Lahuddin, ketika dia menegakkan agama, ketika dia menjalankan agama. Khunafa ayayuqimus shalah, dengan hanif, dengan tunduk, dengan betul-betul pasrah ketika mendirikan sholat, wa yu'tuz zakat, ketika menunaikan zakat, semua lakukan dengan ikhlas. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, di mana hamba menjalankan ibadah itu ikhlas karena Allah. Maka Bapak Ibu ketika sholat apa yang dibaca coba? Pertama kali Allahu Akbar, doa istiftah, baca apa doanya? Allahumma barik. Selain Allahumma baik ini, Allahumma barik. wajah tu kabira walhamd, teruskan deh. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku hadapkan dengan ikhlas, hanif, tunduk patuh. Aku bukan termasuk orang syirik. Dulu lanjutnya apa dek? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa artinya? Sesungguhnya hidupku, matiku, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Banyak orang bohong, omdo. Di sholatnya ngomong sholatu, ibadahku, hidupku, matiku. Mana buktinya gak seperti itu? Cuman di sholat aja Anda bicara. Berarti Anda belum tahu makna ikhlas. Ikhlas itu ketundukan kita, serahkan apapun yang kita perbuat hanya untuk Allah. Berat atau berat sekali Bapak Ibu? Berat, luar biasa. Suatu ketika, maaf Pak Doni tadi, suatu ketika ditegur atasan, bahkan dimarahin atasan, di hadapan orang banyak. Pasti malu dan sakit hati. Tapi karena atasan yang marahin, kita gak berani malah balik. Tetap kerja. Kira-kira hatinya gimana? Mentang-mentang atasan gitu kan? Berarti gak ikhlas kan? Tahu gak atasan?
Nggak tahu. Kenapa? Hati. Nah, ketika kita ibadah itu kepada atasan atau kepada Allah? Saat hati kita nggak ikhlas, tahu nggak Allah? Wallahu alimu bizatis sudur. Allah itu tahu isi hati. Bukan cuma gerakan perbuatan, isi hati. Itulah yang dilihat oleh Allah, isi hati kita. Lalu bagaimana amal kita? Bukan berapa banyaknya harta Anda, bagaimana kerennya tubuh Anda. Bukan. Coba ibu lihat di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2194. 2194. Ada Pak Doni boleh baca? 2194. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu. Itu dia, ikhlas yang dilihat dalam hati dan amal ibadah. Innallaha yanzuru ila suwarikum. Allah tidak lihat rupa kamu, tubuh kamu, fisik kamu, enggak. Mau keren, mau cakep, enggak dilihat sama sekali oleh Allah. Wa amwalukum, Allah enggak lihat hartamu sebanyak apapun, sekaya apapun, sesukses apapun, enggak dilihat oleh Allah. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah lihat hatimu. Apa itu letaknya hati? Ikhlas tadi, dalam hati. Ikhlas itu fisudur, yang di dalam dada kita. Anda ngomong, saya ikhlas, bener ikhlas. Kata hati cuma ngomong enak aja. Itu aja. Itu tanda Anda tidak ikhlas. Dan hanya Allah yang mengetahui isi hati. Berarti ikhlas itu harus dilatih betul-betul. Kita lakukan segalanya dengan sepenuh hati. Berat, luar biasa beratnya. Tapi itu yang harus kita lakukan. Sebab kalau tidak ikhlas berarti kita nggak rela karena Allah. Ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan, ingin dapat segala sesuatu penghargaan, maka itu sudah tidak ikhlas. Maka Allah hanya melihat walaki yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat isi hatimu, yaitu keikhlasan dalam hatimu dan amal-amal ibadahmu. Maka setiap amal kita itu tergantung dengan apanya? Niatnya. Di mana letak niatnya itu? Ini nih, asyaddu minal qatl, yang letaknya ada di dalam hatimu. Ini dia ikhlas, saudara sekalian. Sekarang kita akan merujuk kepada ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti. Asal kata daripada taba'a. Jadi ittiba itu 3 kata, ada huruf ta, ada huruf ba, ada huruf ain. Taba'a. Apa itu taba? Ikutan, mengikuti. Ittiba harus selalu mengikuti. Siapa yang diikuti Bapak Ibu? Rasul. Kenapa harus Rasul? Karena Allah mengutus Rasul untuk diikuti oleh kita, untuk ditaati. Tata cara ibadah kita kayak Rasul. Makanya Allah mengutus Rasul. Apakah hanya untuk umat di zaman Rasul saja? Orang-orang kafir Quraisy Makkah saja? Tidak. Rasul diutus untuk siapa? Coba lihat surat 21 ayat 25. Waalaikumsalam warahmatullahi. Surat 21 ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa kafatan linnas. Tidaklah aku mengutus Rasul sebelum kamu, hai Muhammad, kecuali Rasul itu diutus untuk siapa Bapak Ibu? Seluruh umat manusia. Bedanya apa dengan nabi-nabi sebelum Muhammad? Kalau nabi-nabi sebelum Muhammad itu wafat nabinya, sebelum datang nabi lain masih ikut. Begitu nabi lain datang, sudah berhenti, selesai. Umatnya Nabi Musa ya hanya ngikuti Nabi Musa. Setelah Nabi Musa wafat, ditinggal kemudian Harun, ya berarti ngikutin Harun.
Setelah Harun, Zulkifli, ngikutin Zulkifli dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad itu untuk siapa? Kafatan linnas, seluruh manusia. Berarti sejak Nabi Muhammad diutus, ada manusia yaitu para sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi dan seterusnya sampai hari kiamat. Siapa yang harus kita ikuti? Nabi Muhammad. Karena diutus untuk seluruh umat manusia. Apa sih misi Nabi Muhammad itu diutus sesungguhnya? Coba lihat di situ. Annahu, bahwasanya sesungguhnya la ilaha illa ana, tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya aku Allah. Fa'budun, maka beribadahlah kamu kepada Allah. Mungkin gak Bapak Ibu kita beribadah kepada Allah bisa benar kalau kita tidak mencontoh Rasul? Gak mungkin. Gak bakal sempurna dan gak bakal bisa. Maka siapa yang wajib kita ikuti? Tidak lain tidak bukan, dia adalah manusia teladan di muka bumi yang dipuji oleh Allah sebagai umat terbaik. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad diutus di samping untuk semua manusia juga wajib dicontoh, ditaati, diikuti. Maka siapa di antara Bapak Ibu yang ingin dicintai Allah, di dalam beramal ibadah wajib ittiba, mengikuti teladan, mengikuti contoh. Siapa contohnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat 3, surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka itibaklah kepada aku, ikutilah aku." Itibak namanya. Kalau kamu itibak kepada aku di situ siapa Bapak Ibu? Rasul yang sedang menyampaikan. Ayat Al-Quran ini firman Allah yang menyampaikan Rasul. Saat sahabat masih hidup, sahabat langsung mendengar Rasul bersabda. Lewat ayat ini, bayangkan yang sedang bicara Rasul di depan kita. Hai kaumku, hai umatku, jika kalian semua betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku. Kalau kamu mengikuti aku, yuhibbukumullah, nanti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum, nanti Allah mengampuni dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah akan memberikan ampunan dan kasih sayang bagimu. Kira-kira sahabat itu begitu dengar ayat ini gimana? Luar biasa, sami'na wa ta'na. Kalau kita gimana? Samina mikir-mikir, samina entar dulu, samina aduh habis berat. Giliran yang ringan oke, yang agak berat dikit gak usah jauh-jauh deh. Urusan sholat awal waktu aja deh. Gimana coba? Ini kan baru dari sholat aja. Gimana kalau disuruh perang? Gimana kalau disuruh jihad? Gimana kalau suruh yang lain? Baru sholat 5 waktu, entar dulu. Padahal Bapak Ibu, pernahkah Rasul menunda waktu sholat? Kapan, apa itu ibadah yang paling utama di sisi Allah? Sholat yang mana? 5 waktu yang mana? Coba lihat di Sahih Muslim nomor hadis 66. Sahih Muslim nomor hadis 66. Boleh yang ketemu baca, boleh ibu mau baca boleh atau silakan. Boleh ibu baca, mau gak silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, amal yang bagaimanakah yang paling utama? Jawabnya, salat pada waktunya. Kemudian itu apa, tanyaku? Jawab beliau, berbuat kebajikan pada ibu bapak. Kemudian itu apa, tanyaku lagi? Jawab beliau, jihad fisabilillah. Aku sebenarnya tidak bertanya lagi, tetapi aku cukupkan sedemikian. Subhanallah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Dia langsung tanya sama Rasulullah,
Ya Rasulullah, ayyi amali afdal. Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Apa jawab Rasul? As-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Apa yang dimaksud pada waktunya? Begitu masuk waktu, tepat dan awal. Memang di situ tidak dikatakan awal, tapi ada Bulughul Maram. Coba dibuka di Bulughul Maram. Hadis nomor 183. Hadis 183. Boleh Ibu baca? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, amalan yang paling utama adalah sholat pada awal waktu. Awal waktu. Itu yang paling utama, yang paling dicintai Allah. Afdalul amal indallah as-salatu li awalil waqtiha. Salat pada awal waktu. Maka setelah Rasul ditanya kembali, summa ayu ya Rasulullah, lalu amalan apa lagi yang paling dicintai Allah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayu ya Rasulullah, lalu amal apa lagi ya Rasulullah? Jihadun fi sabilillah. Jihad fi sabilillah kalah dengan sholat loh Bu. Betul apa enggak? Saya buatkan contoh. Pak Doni sekarang saya jadikan menjadi direktur Pak. Pak Doni direktur saya Pak. Saya karyawan, bukan cuman karyawan kepala bagian, enggak, office boy. Kan yang paling rendah Pak, office boy saya. Saya dipanggil Pak Doni, Pak Ahmad tolong segera ke ruangan saya. Baik Pak, siap. Pak Doni udah ke kantor dulu, 5 menit, 10 menit saya belum nongol Pak. 1/4 jam baru nongol. Pak Doni marah enggak? Marah Pak, tapi kan saya datang. Kenapa terlambat? Nah, sekali, 2 kali mungkin masih dimaafkan. 3 kali, 4 kali, 10 kali Pak. Diapain saya Pak? Langsung tuh SP 4, SP 10 Pak. Betul nggak Pak? Bapak-bapak dipanggil Allah loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, selain Allah Tidak ada. kecil. Ada Bu, tapi kecil. Allah yang Maha Besar. Itulah panggilan yang terdengar oleh kita saat sholat. Maknanya apa? Seluruh dunia dan seisinya, pekerjaan Anda, kedudukan Anda, rapat Anda, bisnis Anda, nikmat yang sedang Anda hadapi, itu kecil dibandingkan Allah. Harusnya saat itu gimana? Penuhi panggilannya. Hayya 'alas shalah, mari sholat. Apa yang harus kita lakukan? Ntar dulu. Mulutnya sih nggak ngomong, anteng aja pantatnya nempel di sofa. Ya Allah, yang chatting tetap chatting, yang bisnis tetap bisnis, yang dagang tetap dagang, yang rapat tetap rapat. Ittiba nggak orang kayak gini? Itu baru disiplin loh. Disiplin waktu harus ittiba, belum tata cara. Maaf Bapak Ibu, saya tanya tapi tolong jangan dijawab ya, diresapi saja ya. Selama ini kalau dipanggil Allah 5 waktu sudah tepat belum? Jangan dijawab, jangan. Rahasia umum, terserah Anda. Jika Anda masih berarti mundur-mundur, Anda orang nekat. Demi Allah nekat. Saya dipanggil Pak Doni cuma direktur loh Pak. Bapak cuma ngasih gaji saya. Wong duit Pak Doni juga dari Allah kok. Kenapa ketika saya terlambat Bapak marah? Berkali-kali saya dipecat. Sudah berapa puluh kali kita terlambat memenuhi panggilan Allah? Allah alam gak terhitung. Di mana ittiba Anda dengan Rasul? Sedangkan Rasul tidak pernah telat, tidak pernah tidak tepat. Kecuali di awal-awal keislaman. Ketika Rasulullah terkadang dakwah sampai larut malam, sholat isya pernah diundur. Tapi setelah itu tidak pernah. Maka Rasul mengatakan tadi, yang paling utama dari amal itu adalah sholat awal waktu. Itu perintah Rasul. Kita harus ittiba nggak tadi? Ya. Jadi kita mengatakan cinta kepada Allah itu gampang atau gampang sekali? Yang berat apanya?
membuktikan betulkah Anda cinta sama Allah atau tidak. Coba ibu-ibu, suami ibu ngerayu ibu sampai, istriku aku cinta padamu, engkau cantik jelita, ngerayu, muji-muji sampai 100 kali dipuji setiap hari. Tapi ibu minta sesuatu, entar sering diabaikan. Malas gak ibu? Om Do nih bapak ngomong cinta doang, mana buktinya? Cinta itu tidak hanya dengan retorika Bapak Ibu. Betul kita cinta sama Allah pasti, tapi apakah Allahnya cinta sama kita? Wallahu a'lam. Gimana tadi caranya supaya kita dicintai Allah? Ittiba, ikuti Rasul. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Amal ibadah kita, akhlak kita, sifat-sifatnya Rasul harus ikuti Rasul. Bagaimana kita pemaaf, bagaimana menjaga lisan. Ini dari sisi ini saja kita harus ikuti. Karena Rasul itu teladan terbaik yang memang harus kita ikuti. Kita taati. Coba dilihat surat Saba, surat 34, ayat 28. Surat 34, surat Saba ayat 28. Mungkin supaya hidup juga boleh ya dibaca, nanti saya jelaskan. Monggo, siapa? Bapak di sini mau baca boleh? Monggo gantian. Silakan. Ya, silakan. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tuh, banyak manusia nggak peduli. Lalu Allah SAW diutus Basyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira, memberi kabar peringatan. Apa kabar gembiranya? Kalau kamu taat kepada Allah, mengikuti contoh Rasul, nanti kamu dapat surga. Nanti kamu dapat pahala, kamu dapat ampunan, kamu dapat nikmat. Kalau kamu gak nurut, gak mau itiba, gak mau taat, gak menjalankan, kamu dapat neraka, siksaan. Berarti ancaman bukan di sini. Rasul ngasih kabar gembira berupa nikmat surga, Rasul ngasih peringatan berupa sengsara neraka. Cuman kata Allah kebanyakan manusia gak tahu, suka-suka. Wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutusmu ya Muhammad illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Aku utus kamu hai Muhammad untuk memberi kabar peringatan, kabar gembira, kabar peringatan, dan untuk memberikan kepada seluruh manusia. Tapi memang kebanyakan manusia tidak mau tahu. Padahal sudah tahu bahwa kita harus mengikuti Rasul. Betapa banyak umat Islam yang gak disiplin seperti Rasul. Ustaz, mana bisa kita disiplin kayak Rasul? Terus terang gak bakal bisa. Tapi kan apa-apa yang menjadi pokok kita harus ikuti. Terutama sholat 5 waktu, tepat waktu, ikuti. Termasuk maaf. Bapak-bapak itu sholat di mana yang paling baik? Masjid. Boleh nggak bapak-bapak sholatnya nggak di masjid? Boleh nggak? Kalau uzur boleh. Tapi kenyataannya, nggak ada uzur, nggak ada apa aja, nggak ke masjid. Lalu banyak orang ngomong apa? Yang penting kan sholat. Ini namanya apa? Mendebat Rasul, ngeyel bahasa Jawanya, bantah Rasul, tidak sami'na wa ata'na. Padahal kalau tahu, pengen tahu, sholat berjamaah ke masjid itu hukumnya wajib. Telah sepakat para ulama bagi yang tidak punya uzur. Apa uzur itu apa ya? Halangan syar'i. Kalau nggak ada halangan syar'i tidak boleh. Coba dibuka Bulughul Maram 429. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mendengar azan namun ia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali dia uzur. Kecuali lantaran uzur. Nggak uzur berarti nggak ada sholat. Maksudnya apa? Sholat Anda cuma gugur kewajiban, nggak dapat apa-apa dari Allah. Nol. Tapi banyak umat Islam meremehkan. Man sami'an nida,
Siapa yang mendengar nida? Nida itu adzan, seruan, panggilan. Lalu dia apa? Tidak memenuhi panggilan itu. Padahal adzan itu panggilan siapa Bapak Ibu? Panggilan Allah. Suaranya suara siapa? Suara orang. Suara muadzin. Yang nyuruh muadzin siapa? DKM. Yang nyuruh DKM siapa? Rasul. Yang nyuruh Rasul siapa? Apabila ada orang mendengar adzan kemudian tidak mengijabah, la yastajib, enggak memenuhi panggilan adzan tadi, fala shalah, tidak ada salat baginya, illa bil uzur, kecuali karena sakit misalkan, baru pulang dari perjalanan, pas lagi lapar ada hidangan makan malam, makan. Tapi jangan tiap malam makan malam hidangan terus dulu, salatnya ntar, jangan. Dalam keadaan terdesak, pulang kerja pas maghrib, pas mendekati waktu isya, qadarullah lagi lapar sekali, terdengar adzan isya, makan dulu. Sebab kalau lagi lapar salat gimana? Keruyuk, konsentrasinya makanan, lauknya terhabis. Disinilah betapa adilnya Allah. Kalau ada uzur nggak masalah, tapi tanpa uzur nggak bisa. Menandakan di sini jelas-jelas perintah yang sangat tegas untuk datang ke masjid. Coba lihat hadis nomor di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 610. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat Isya dan salat subuh. Kalaulah mereka tahu pahalanya kalaulah mereka tahu pahala keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Inilah aku rasanya menyuruh seseorang menggantikanku mengimami sholat. Sesudah itu aku pergi dengan beberapa orang membawa ikatan kayu bakar ke rumah-rumah orang yang tidak datang sholat berjamaah, lalu dibakar rumah-rumah mereka. Jadi kalau ada laki-laki mampu ke masjid nggak sholat ke masjid, diapain rumahnya oleh Rasulullah? Bakar. Mau bapak ibu rumahnya dibakar, bagus-bagus gitu dibakar. Ini kira-kira Rasul mengancam ini main-main atau serius ini? Benar, serius. Sahabat itu luar biasa dengar ancaman ini. Sampai Rasul rela supaya pada saat waktu sholat, biarlah aku cari kayu bakar, aku ikat, aku siapkan, aku sidak. Masuk waktu sholat, disuruh orang lain imami sholat. Rasul dengan beberapa sahabat lihat rumah-rumah, ternyata ada laki-laki nggak ke masjid, dibakar rumahnya. Penghuninya gimana? Kebakaran di dalamnya. Berarti apa? Betapa pentingnya sholat jamaah ke masjid. Sampai tadi Rasul mengatakan apa? Sholat yang paling berat untuk datang ke masjid itu apa? Subuh dan betul Pak. Waduh, paling males, paling berat itu munafik kata Rasulullah. Meskipun duhur, asar, maghrib datang, subuh sama isanya nggak ke masjid, munafik. Kalau tahu mereka harus merangkak, tetapi tetap dapat pahala, dia milih merangkak. Meminta merangkak enggak, mobil ada, dekat jalan kaki bisa, motor ada, enggak melangkah, kantor puluhan kilometer ditempuh. Ada nggak sih ke masjid macet Pak? Ada di Masjidil Haram. Kalau terlambat datang, macet Pak. Maksudnya apa? Nyari tempat itu susahnya luar biasa. Apalagi Jumat di Masjidil Haram luar biasa. Beda dengan Nabawi. Madani lebih Nabawi banyak pintu dan banyak tempat-tempat yang tersedia. Kalau Masjidil Haram, subhanallah, di kita pernah nggak Bapak lihat ada masjid orang mau ke masjid macet Pak? Tapi kenapa ya nggak pernah macet, nggak pada mau ya Pak ya? Sementara kerja macet berjam-jam dijabanin. Pak Doni kerja di mana Pak? Maaf. Di kantornya Pak. Kantornya di mana? Di Sudirman. Sudirman. Rumah Pak Doni tinggal di sini. Di sini. Berapa jam pasti di Sudirman Pak? 1 jam. 1 jam. Kalau Pak Bi berangkat pagi, coba berangkat jam 7 Pak. Kalau enggak 2 jam, subhanallah, dijabanin enggak Pak? Reward gaji.
Kenapa ke masjid nggak macet, deket kok nggak dijabanin? Karena Anda tidak terbayang pahala, reward, surga. Berarti nggak ikhlas, nggak itiba. Yang penting saya sholat tuh. Alasan manusia begitu kan. Yang penting saya sholat daripada dia nggak sholat. Loh kok Anda malah nyalain orang lain? Ini tanggung jawab kita tuh di hadapan Allah masing-masing. Ini kenapa saya bahas ini tentang sholat begitu penting. Karena satu-satunya panggilan yang selalu kita dengar panggilan itu adalah sholat. Tadi siapa yang nyuruh adzan Bapak Ibu? Rasul. Coba dilihat Bulughul Maram nomor hadis 211 maaf. Bulughul Maram nomor hadis 211. Silakan. Dari Malik bin Al-Walid radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, apabila telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Jadi saat tiba waktu sholat, Rasul nyuruh Azan. idza hadara waktu sholat, apabila telah hadir nih, datang waktu sholat, maka fal yu'adzin ahadukum, salah seorang di antara kamu hendaklah azan, menyeru, memanggil. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Jadi siapa yang nyuruh azan? Rasul. Siapa yang kita dengar suaranya? Muazzin. Berarti yang nyuruh siapa? Siapa yang nyuruh Rasul? Allah. Kalau gitu kita datangnya apa enggak? Pak Doni manggil saya. Tadi Pak Doni langsung saya dengar dari mulut Pak Doni. Saya datang bergegas. Pak Doni nyuruh karyawan yang lain, tolong Pak Ahmad suruh datang ke ruang saya. Tapi Pak Doni nggak ngomong ke saya. Lalu tiba-tiba office boy teman saya yang lain datang. Pak Ahmad dipanggil Pak Doni suruh datang ke kantor sekarang, ke ruangannya sekarang. Ah, nggak percaya. Yang manggil bukan Pak Doni, kamu yang manggil. Saya disuruh Pak Doni. Nggak percaya, saya nggak dengar suaranya Pak Doni. Saya mau taat kalau dengar suaranya langsung. Pak Doni marah nggak? Kenapa marah? Iya, yang namanya office boy yang lain manggil saya, suaranya dia. Yang nyuruh tetap muadzin, itu suaranya muadzin, Bu. Yang nyuruh Allah, Pak. Melalui siapa? Rasul. Itu tadi Rasul katakan. Maka sesungguhnya adzan yang kita dengar sehari 5 kali, itu panggilan siapa? Panggilan Allah dan Rasul. Kita penuhi atau tidak? Lihat surat 8 ayat 24. Surat 8 ayat 24. Silakan yang lain mau baca. Silakan. Wahai orang-orang beriman, penuhilah surat Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu ayat ini. Siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Kalau gitu panggilan khusus atau panggilan umum? Allah tidak manggil ya ayuhan nas. Yang sudah khusus, orang yang benar-benar telah Islam dan mengaku iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Idza da'akum, jika Allah dan Rasul memanggil kamu, menyeru kamu. Coba panggilan adzan apa suaranya antara lain? Hayya 'alas shalah, mari salat. Kan nyeru kan, manggil kita kan? Hayya 'alal falah, mari kita raih kemenangan. Kita semua pengen doa kita dikabul, dikasih nikmat. Giliran hayya 'alas shalah nggak datang. Gimana kita? Pengen dapat dari Allah, sementara Allah minta, ada nggak memberi? Berarti Anda tidak sesuai, belum ibadah dengan ikhlas, belum mau itiba. Karena Anda nggak nurut aturan. Berarti ini panggilan Allah dan Rasul di antara yang kita dengar tiap waktu, sholat 5 waktu. Disuruhnya gimana? Penuhi. Idza da'akum, jika Allah menyeru kamu, Rasulmu menyeru kamu, memanggil kamu. Untuk siapa?
lima yuhyikum, untuk kehidupan kita. Bapak Ibu, kelak Ibu akan mengalami kehidupan, Bapak akan mengalami kehidupan abadi. Kehidupan apa namanya? Alam akhirat. Siapa yang ingin nikmat alam akhiratnya, berarti kalau dipanggil Allah, penuhi. Apa yang paling baik di saat penuhi panggilan Allah? Awal waktu atau nanti? Awal waktu. Jangan pernah tunda. Wahai bapak-bapak, kapan kita bisa sholat selalu awal waktu? Ke masjid, dijamin awal waktu. Gak mungkin ada imam mundur-mundur sampai lama, enggak. Paling lagi ada kajiannya, paling ditunda setengah jam lebih sedikit. Tapi ada alasan syar'i. Kalau di rumah biasanya, ya Allah PW udah duduk lagi WA dibalas, balas-balasan tuh sama WA, giliran panggilan Allah nggak dijawab, WA dijawab, telepon dijawab. Ini kan nggak adil orang yang seperti ini. Maka tegas Allah katakan, jika Allah dan Rasul memanggil kamu, maka penuhi panggilannya untuk kehidupanmu sendiri, untuk kenikmatanmu nanti di akhirat. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah membatasi seorang hamba dengan hatinya. Apa artinya? Meskipun Anda menjalankan perintah Allah, kalau nggak ikhlas, ya nggak dapat apa-apa juga. Inilah dia ikhlas dan ittiba, selalu digandeng. Wabil khusus sholat 5 waktu, karena sesungguhnya orang yang akan dinaungi oleh Allah, di antaranya laki-laki yang kelak dapat naungan di akhirat apa? Yang hatinya terpaut di masjid. Coba lihat di Sahih Muslim, agak panjang hadisnya, di bagian awal saja 989. Di situ disebutkan ada sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhil illa dhilluh. 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah di yaumil akhir, di mana tidak ada yang bisa memberi naungan kecuali Allah. Coba lihat sampai 3 golongan saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada sama sekali naungan pada hari itu melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, imam atau raja atau penguasa yang adil. Kedua, pemuda yang menjadi dewasa dalam beribadat kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya tergantung di masjid. Seorang laki-laki yang terpaut dengan masjid, selalu melaksanakan sholat wajib di masjid, dapat naungan dari Allah. Bukankah kita sangat ingin mendapat naungan itu? Makanya Rasulullah perintahkan, Allah pun perintahkan, yang namanya sholat berjamaah itu bersama-sama, tidak sendiri. Maka Al-Baqarah surat 2 ayat yang ke-43, apa perintah Allah di sana? Al-Baqarah ayat 43. Apa Bu, silakan. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Kira-kira kalau ruku beserta orang ruku itu sendirian atau jamaah? Allah perintah. Allah perintah di situ. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Berarti di mana ruku bersama orang ruku? Berjamaah di masjid. Kembali ke tentang wajibnya jamaah di masjid. Coba dibuka kembali Muslim nomor hadis 612, bahkan sebelum 12, 11-nya dulu maaf. 611, ketika ada seorang buta bernama Abdullah ibnu Umi Maktub. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, katanya seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, aku ini buta. Tidak ada orang yang akan menuntunku pergi ke masjid untuk sholat berjamaah." Lalu dia minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkannya sholat di rumahnya. Mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Tapi setelah orang itu pergi belum begitu jauh, dia dipanggil beliau kembali seraya bertanya, "Adakah azan sholat terdengar sampai ke rumah Anda?" Jawab orang buta itu, "Terdengar ya Rasulullah." Sabda Nabi SAW, "Kalau begitu penuhilah panggilan azan itu." Subhanallah. Ini orang buta loh Bapak Ibu. Awalnya minta izin kan? Diizinkan nggak? Ya boleh.
Rasul balik tanya kembali, kamu dengar azan enggak? Dengar, berarti nggak jauh rumahnya. Dia bisa menuju ke masjid meskipun buta. Orang buta tuh punya kelebihan ya Bu ya. Kalau sudah menghafalkan satu jalan, itu ingatannya luar biasa. Berarti dia bisa melangkah ke masjid, sehat, hanya buta. Kata Rasul, penuhi panggilan Allah. Kita buta enggak, normal, sehat, bisa lari kenceng, dipanggil ke masjid enggak datang, kira-kira gimana? Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, uzurnya orang enggak ke masjid itu cuma dua. Satu uzur syar'i, yang satu uzur zalim. Apa itu? Lihat 612-nya. Muslim 612. Silakan yang lain Ibu mau baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, menurut pengamatan kami, tidak ada orang yang tertinggal sholat berjamaah kecuali orang munafik yang jelas Nifaknya. Jadi siapa yang suka ninggalin sholat berjamaah? Orang munafik yang jelas-jelas munafik. Atau yang kedua siapa? Kecuali orang yang jelas nifak, atau orang sakit yang apabila pergi sholat harus dipapa. Jadi nggak mampu ke masjid. Jadi yang boleh nggak sholat ke masjid siapa? Orang sakit yang betul-betul nggak mampu ke masjid, atau orang boleh. Mau pilih yang mana kira-kira? Enggak. Kita sehat, jangan sampai nggak ke masjid kan? Kalau Anda nggak ke masjid padahal sehat, berarti maaf, munafik. Karena hanya dua nih yang uzur. Satu uzur syar'i karena sakit atau karena yang lain, yang betul-betul syar'i, yang satu karena munafik. Na'udzubillah. Jadi tidak boleh orang yang ingin ngaku Islam yang benar Islamnya tidak datang ke masjid. Teruskan Ibu, lihat kembali hadis berikutnya. Ke nomor 13-nya saja langsung Bu. 6:13. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak sebagai seorang muslim yang sempurna, maka hendaklah dia selalu sholat berjamaah. Baik, Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak, pengen gak ketemu Allah, ditulis Allah, dianggap oleh Allah, dicatat oleh muslim sejati, sempurna. Mau? Supaya masuk surga. Maka barang siapa yang ingin tercatat nanti berjumpa dengan Allah di yaumil akhir sebagai muslim yang sejati, muslim yang kafah, muslim yang sempurna, hendaklah selalu sholat ke masjid jika mendengar azan. Bapak-bapak dengar azan enggak Pak? Enggak ada usul datang ke masjid. Ini. Kemudian teruskan lagi Ibu. Karena Allah telah mengukuhkan hukum-hukum agama kepada nabinya. Di antaranya ialah sholat berjamaah itu. Andai kata Anda sholat sendirian di rumah Anda, tidak datang ke masjid sepertinya halnya orang-orang yang tidak datang ini, berarti Anda meninggalkan sunnah Nabi. Baik. Terus? Apabila Anda meninggalkan sunnah Nabi, berarti Anda sesat. Maaf. Jadi kalau laki-laki sehat nggak datang ke masjid berarti Sesat. bukan saya loh Bu yang bicara loh. Hadis sahih ini. Meninggalkan sunnah. Allahu Akbar. Betul. Sholat jamaah cuma sunnah Nabi. Betul. Tapi itu sunnanal huda. Sunnah atas petunjuk Allah. Nabi itu bicara nggak asal ngomong loh Bu. Nabi itu bicara atas izin Allah yang wajib kita ikuti, wajib kita teladani, wajib ditaati atas izin Allah. Andai kata kamu tidak datang ke masjid padahal mampu dan mendengar azan, lalu kamu nggak ke masjid, berarti kamu tidak mengikuti sunnah Nabi. Nggak mengikuti sunnah Nabi berarti sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, siapa yang ingin tercatat sebagai orang yang ikhlas dan ittiba dari sholat? Sebab kenapa dibicarakan sholat itu lebih detail dan sholat itu? Karena sholat itulah ibadah yang paling utama, yang paling afdal, yang paling dicintai Allah. Dan Allah telah memberikan jaminan. Orang yang sholatnya benar-benar sholat ditegakkan, maka sholatnya menjamin apa? Dirinya berjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang janji itu Bapak Ibu? Kalau sholat kita benar, insya Allah, maka kita wajib ittiba. Ini dari sisi kedisiplinan ibadah. Belum tentu tata caranya lagi. Cara sholatnya, cara wudhunya, cara ibadah, semua itu teladan kita cuma satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Surat 33 ayat 21. Itulah teladan kita yang wajib kita ikuti. Surat 33 ayat 21. Silakan Ibu baca. Silakan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Subhanallah. Teladan terbaik kita hanya Rasul. Maka tata cara ibadah kita wajib mengikuti Rasul. Itulah hak Allah terhadap kita agar kita bisa meraih surganya Allah. Ikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untukmu. Rasul itu teladan terbaik, suri teladan paling baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang ingin nanti berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Rasul pada hari akhir. Gimana caranya tadi? Ittiba, Anda berjumpa dengan Allah dan Rasul, maka dipilih sebagai muslim yang sejati. Betul-betul muslim yang kafah, yang sempurna. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di situ Allah katakan bahwasanya liman kana yarjul yaumil akhir, barang siapa yang betul-betul mengingat Allah dan ingin berjumpa dengan Allah dan Nabi Muhammad pada hari akhir, maka kita wajib wa zakarallaha katsira. Banyak-banyak ingat Allah, banyak-banyak sebut nama Allah, banyak-banyak mengikuti aturan Allah. Ikhlas dan ittiba. Inilah kunci ibadah kita dinilai oleh Allah. Jika kita belum mengikuti ikhlas dan ittiba, gak bisa. Saya buatkan contoh sederhana saja. Ini ilustrasi sama Bapak Ibu. Dulu kita sekolah, apalagi sekarang lihat ABRI, kalau lagi baris berbaris, ada aturannya gak? Ya. Siap, gerak, pasti begini kan? Istirahat, gerak, pasti begini kan? Siap, gerak. Kira-kira ditabuk gak sama komandan? Cuman gara-gara begini loh Pak. Pada saat maju jalan gerak, gimana Pak? Maju jalan Pak. Tangan kanan di tangan kiri duluan kan? Betul begitu kan? Gimana kalau tangan kanan duluan, tangan kanan juga tangan gini. Gitu. Kira-kira dimarahin gak sama komandan? Kenapa Anda dimarahin sama komandan? Salah. Lalu bagaimana urusan ibadah? Sudahkah sholat kita sesuai contoh Rasul? Sudahkah wudhu kita sesuai contoh Rasul? Sudahkah ibadah kita sesuai contoh Rasul? Itu semuanya merujuk kepada Rasul. Kalau kita dalam tata cara ibadah belum mengikuti Rasul, sampai maaf, Allah katakan kamu belum beriman. Sampai Allah bersumpah. Saya tutup dengan ayat Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 65. Surat 4 ayat 65. Silakan. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Itulah ikhlas dan ittiba. Apapun yang diperintah Rasul. Kata Rasul, kemana sholatnya laki-laki? Ayo, jangan keberatan. Jangan keberatan. Kata Rasul, mana sholat yang paling utama bagi laki-laki dan perempuan? Awal waktu, jangan keberatan. Kalau laki-laki ke masjid, dijamin awal waktu. Perempuan, ini yang suka ngundur-ngundur itu para perempuan. Alasannya banyak aja. Enggak, yang di sini sih enggak, insya Allah enggak. Wanita di sana tuh banyak banget ini. Ya Allah, entar, insya Allah semoga tidak. Karena berarti orang itu tidak ittiba. Sampai Allah berfirman dengan sumpah loh itu Bu. Sumpah loh itu Pak. Fala wa rabbika la yu'minuna
Maka demi Tuhanmu, demi Robmu, mereka yang ngaku beriman sesungguhnya belum beriman. Ngaku sih gampang, saya beriman, klaim mah gampang banget. Tapi penilaian siapa? Allah. Kamu belum beriman, kata Allah. Mereka semua belum beriman. Hatta yuhakimuka, sehingga kalian yang ngaku iman betul-betul mengikuti Rasul sebagai hakim. Apa itu yang dimaksud hakim? Hakama, apa tugas hakam? Mengadili. Jadi maksud Rasul mengadili itu apa maksudnya? Sebetulnya bukan mengadili, hakim itu memutuskan. Yang mengadili itu jaksa. Diadili, ditanyakan, dituntut, begitu kan? Hakimnya cuman benerin aja. Nggak ada hakim mengadili, Pak. Memutuskan. Jadi siapa yang memutuskan perkara urusan ibadah? Allah. Melalui siapa? Rasul. Kita dianggap belum beriman jika kalau Rasul sudah memutuskan tata cara ibadah, aturan ibadah, kita nggak nurut. Begitu kan? Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sehingga kalian semua mau menjadikan Rasul sebagai hakim, pemutus perkara dalam urusan ibadah kita yang diperselisihkan di antara manusia semuanya. Dan kalau sudah ada ketetapannya Rasul, apa di situ? Harajam mimma qabaita. Kamu betul-betul mau menerima, tidak menolak sedikit pun. Yusallimu taslima, menerima ketetapan Rasul itu dengan taslim, ikhlas, tunduk patuh. Disuruh ke masjid, ikhlas. Awal waktu, ikhlas. Diatur kayak apa? Ikhlas. Itulah karena kita sesungguhnya sudah dibeli oleh Allah. Maka kalau kita sudah dibeli oleh Allah, kita milik siapa? Allah. Atur oleh Allah, nurut apa enggak? Kata Allah, ikuti Rasul, nurut apa enggak? Jawaban orang beriman itu kalau disuruh nurut, sami'na wa ata'na. Saya tutup, maaf, satu ayat lagi. Surat 24 ayat 51. Surat 24 ayat 51. Boleh diganding sampai ayat 52 sekaligus. Surat 24, 51 dan 52. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka tidak diajak kepada Allah dan Mereka diajak, bukan tidak diajak. Apabila mereka diajak. diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Satu ayat lagi. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Semoga kita termasuk orang yang mendapat kemenangan. Kalau disebut kemenangan itu tidak lain tidak bukan adalah surga. Syaratnya apa? Jangan membantah. Ikhlas. Ittiba. Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang benar-benar beriman. Idza du'u ilallah wa rasul. Jika dipanggil oleh Allah untuk menuju pada Allah dan Rasul. Liyahkuma bainahum. Supaya Allah memberikan hukum. Memutuskan hukum. Bukan mengadili. Memutuskan perkara urusan agama di dunia ini. Di antara kita, di antara mereka semua. Ayyakul. Jawaban orang beriman cuma satu. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mentaati. Itulah orang yang akan diberi kemenangan. Kemudian Allah perintah supaya sami'na wa ata'na, berarti taati Allah, taati Rasul, sejajar. Di ayat ke-52-nya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Maka di situ dikatakan, mayyuti'illah war Rasul wa yahsyallah wa yattaqhi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang betul-betul mentaati Allah, betul-betul mentaati Rasul, dan hanya takut kepada Allah dan bertakwa hanya kepada Allah dan Rasul saja, mereka pasti beruntung. Faizun, mereka akan memperoleh kemenangan. Semoga kita termasuk orang-orang yang meraihnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam, Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian kita yang singkat pada kesempatan siang hari ini tentang ikhlas dan ittiba. Betul-betul kita harus upayakan, kita harus sungguh-sungguh, kita harus bekerja keras karena pahala yang terbaik adalah nanti surga. Wallahu a'lam. Silakan, masih ada sisa waktu 1/4 jam bisa berdiskusi. Ustaz, dua tema boleh ya?
Boleh, monggo Ibu. Insyaallah saya jawab kalau bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, di sini saya mau menanya tentang doa karena banyak perbedaan pendapat di antara keluarga. Saya pengen mendapatkan jelas dalilnya agar kita bisa memperkuat argumentasi kita. Di antaranya yaitu satu, hukum tahlil, dan yang kedua yaitu dalam mengucapkan hari ulang tahun. Ini banyak perdebatan yang di antara kita yang akhirnya menjadi keruh. Saya mau berbuat itu nggak tahu dalilnya, kemarin itu tahu tapi nggak jelas. Mohon petunjuk Pak Ustaz. Baik. Selamat ulang tahun, tahlil dan seterusnya. Memang ini para ulama di negara kita tuh banyak sekali perbedaan ya Bu ya. Ada seorang ulama yang viral, yang pengikutnya banyak banget, followernya jutaan, ngomong dengan begini. Tahlil siapa yang larang? Boleh tahlil itu, betul. Yang nggak boleh itu tahlilan. Yasin itu siapa yang larang? Yang nggak boleh itu yasinan. Masa tahlilan nggak boleh? Masa yasinan nggak boleh? Kalau tahlilan nggak boleh, yasinan nggak boleh, Anda hari Jumat berarti nggak boleh Jumatan. Jadi tidak ditanya untuk suatu dalil, tapi tidak pada pokok permasalahan. Ngambang jawabannya. Sebetulnya pertanyaannya bukan itu pokoknya. Tahlil itu diperintah Allah. Apa sih ucapan tahlil? La ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Kalimat yang paling utama, cabang iman paling tinggi. Kalau ada orang larang tahlil, dosa besar orangnya. Wong Allah itu adalah cabang iman paling tinggi, adalah kalimat la ilaha illallah. Coba sebelum saya jawab pertanyaan Ibu, buka hadis nomor 30 di Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah. Di situ Rasul bersabda, al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki cabang 70 atau 60 cabang lebih. Fa'afdaluha, cabang yang paling utama dari iman adalah qaulu la ilaha illallah. Apa itu namanya? Tahlil. La ilaha illallah tahlil. Tahmid, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu akbar. Jadi wajib nggak kita tahlil? Wajib. Nah, adapun kalau disebut tahlilan, itu kayak apa? Mengadakan acara. Mengadakan suatu acara, dirangkai acara itu di waktu tertentu, di hari tertentu, di perayaan tertentu, dalam keadaan tertentu, di mana kemudian acaranya bukan cuma tahlil, dirangkai bermacam-macam. Maaf, ada orang meninggal? Iya. Tahlilan. Cukup tahlil saja? La ilaha illallah? Tidak. Enggak. Kumpul rame-rame, baca surat Yasin dulu, baca dzikir ini sekian kali, salawat kepada Nabi, lalu tahlil rame-rame, la ilaha illallah, kemudian apa? Baca doa. Yang seperti ini ada enggak dalilnya dari Rasul? Nah, berarti bukan dilarang tahlil, wajib. Tapi tahlilan itu adalah membuat suatu acara yang acara itu bertujuan mendapatkan pahala dari Allah, tapi nggak pernah dicontohkan Rasul. Maka apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan, karena nggak ada contoh Rasul. Selamat ulang tahun dan seterusnya. Pernahkah Rasul lahir di ulang tahun ini? Pernahkah sahabat lahir ulang tahun? Pernahkah ada perintah ulang tahun? Coba dulu-dulu kita kecil, ada nggak kita dulu di ulang tahun ini? Setelah kesini aja, siapa yang mengajarkan ulang tahunan? Orang Nasrani, orang kafir. Padahal kita orang Islam bukan? Iya. Wajib nggak kita mencontoh orang kafir? Tidak. Tidak, tinggalkan. Ustadz, tapi Maulid kan sedang memperingati hari kelahiran Nabi, yang nyuruh siapa? Adakah Rasul perintahkan? Nanti hari lahirku diperingatkan? Weh, Nabi itu maulidan. Mana hadisnya? Ada. Ketika ditanya, kenapa Anda puasa hari Senin? Senin hari kelahiranku. Senin adalah hari aku diangkat menjadi Nabi. Senin ketika hari aku diwafatkan. Senin itu. Dah, berarti Rasul sedang memperingati hari lahir. Dari mana dalilnya? Apakah Anda memperingati hari lahir kayak Rasul? Enggak. Coba hari lahir kita kayak apa? Tiup lilin, tepok-tepok. Itu perbuatannya orang kafir. Apakah kita hendak mencontoh perbuatan orang kafir? Di sini memang kalau sudah terbiasa melakukan, sulit Ibu dirubah. Tapi apa-apa yang tidak dilakukan Rasul, itu Rasul katakan bid'ah.
Segala sesuatu yang bid'ah itu adalah segala sesuatu amal ibadah, bukan prasarana. Amal ibadah yang gak pernah dicontohkan oleh Rasul. Berbeda dengan sarana dan prasarana. Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu ngaji sekarang bid'ah gak? Bid'ah semua Pak, bid'ah. Bapak duduk di karpet, ada di zaman Rasul, karpet kayak gini. Gak ada, ini pakai Zoom, ada zaman Rasul. Pakai ini ada zaman Rasul. Bapak ibu pakaian kayak gini di zaman Rasul ada nggak? Ini semua sarana bid'ah semua. Lalu ada orang mengatakan, kalau memang dikit-dikit bid'ah berarti bapak ibu nggak boleh haji pakai pesawat, pakai onta dong. Berarti anda nggak paham bid'ah. Bid'ah yang dimaksud Rasul itu adalah dalam urusan akidah, dalam urusan agama, dalam amaliyah, ubudiyah. Adapun sarana terserah Anda, yang penting demi untuk kebaikan dan halal. Jadi semua yang baru di zaman Rasul gak ada itu bid'ah. Ada yang hasanah, ada dalam urusan sarana dan prasarana. Bapak-bapak sholat ke masjid, masjidnya bagus, pakai karpet, pakai garis, pakai marmer, itu bid'ah semua Pak. Masjid di zaman Rasul apa? Tanah. Ayo Bapak sekarang jangan pakai itu karpet. Gak ada yang sholat ke sana Pak. Ngapain? Wong karpet tebel aja jarang sholat kok. Apa artinya di sini? Bid'ah itu sesuatu yang gak pernah diperintahkan oleh Rasul, jangan diperintahkan. Bahkan Rasul katakan bid'ah itu sesat. Di hadis nomor 477 Bulughul Maram, itu Rasul apabila khutbah, baik khutbah Jumat dan semua khutbah, itu di tengah-tengah khutbah ada kalimat begini. Fa inna min ahdatsal umur, sesungguhnya yang diada-adakan yang paling sesat itu adalah min ahdatsal umur, yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Itu khutbah Rasul itu Bu. Di tengah-tengah ada. Setiap bid'ah itu sesat kata Rasul. Apa tadi bid'ah? Segala sesuatu ibadah yang tidak dicontohkan dan tidak diperintahkan Rasul. Bagaimana hukumnya? Coba buka 1700 dan 1701 di Sahih Muslim. Kedua-dua sumbernya dari sahabat Ummul Mukminin. 1700 dan 1701. Ahli ketemu? Coba dibaca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada urusan agama kami yang kami tidak pernah mengadakannya, maka hal itu ditolak. Coba perhatikan ini. Man ahdatsa fi amruna hadza falaysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan suatu amal ibadah di dalam urusan agama kami yang tidak pernah ada aturannya pada agama kami, tidak ada contohnya dari kami, tertolak. Pernah nggak Rasulullah ada orang meninggal tahlilan? Pernah nggak ada sahabat ulang tahunan diperayakan? Tertolak. Silakan Anda berbuat, tapi nggak dapat nilai apa-apa dari Allah. Ketika Anda mengharapkan pahala dari Allah, Allah nggak akan memberikan. Raddun. Teruskan. Satu hadis lagi, 701-nya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah yang tidak pernah kami lakukan, maka amalnya itu ditolak. Coba, orang ulang tahun itu sesungguhnya tujuannya apa sih Bapak Ibu? Panjang umur, barokah. Berarti berdoa nggak di sana? Berarti melakukan apa itu? Amalan ibadah, tujuannya pahala dari Allah, karunia Allah. Berarti nggak ada aturannya. Tertolak. Man amila amalan falaysa min amruna hada fahuwa raddun. Yang beramal suatu amalan tidak ada contoh dari kami, tertolak. Coba Rasulullah kalau ada kematian gimana? Disuruh cepat dimandikan, dikafankan, langsung disolatkan, dikuburkan. Sudah, orang-orang datang boleh waktunya 3 hari. Namanya takziah. Apa yang dilakukan dalam takziah? Nggak boleh ada cara apapun. Datang mendoakan, menghibur, ngasih makanan, pulang. Sekarang tahlilan kayak apa? Direncanakan hari 1 sampai 7, nanti diulang hari 40, nanti diulang hari 100, 1000. Siapa yang ngatur itu Bu? Gak ada dari Rasul. Jangan dong kalau begitu. Kan kita ittiba tadi. Maka apa kata Rasul kalau sudah dilarang, bid'ah itu dilarang? Nomor 2170 Sahih Muslim. 2170. Coba, monggo Ibu boleh baca.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang telah kularang kamu mengerjakannya, hentikanlah, dan apa yang kuperintahkan kamu mengerjakannya, lakukanlah sehabis dayamu. Sesungguhnya umat yang sebelum kamu binasa karena mereka banyak tanya dan banyak debat terhadap nabi-nabi mereka. Nabi aja di debat kok. Hadisnya sudah jelas tapi diingkari. Berarti banyak debat kan? Nanti binasa di hadapan Allah. Ustadz, masa sih gara-gara amal? Bukan gara-gara amal, gara-gara nggak ngikuti Allah dan Rasul. Sedangkan ibadah itu ittiba. Maka dari ini jelas sekali. Manahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang kami perintahkan untuk dilarang, tinggalkan jauh-jauh. Kami larang, tinggalkan. Kan begitu pesan Rasul? Wa ma amartukum bihi fajtanibu mastata'tum faf'alu mastata'tum. Apa-apa yang kami perintah untuk menjalankannya, maka lakukanlah sehabis daya kamu. Berarti berjuang sekuat tenaga, lakukan yang disuruh Rasul. Berjuang sekuat tenaga yang gak disuruh Rasul. Betul, urusan ulang tahun sepele gak? Urusan tahlilan sepele gak? Sepele di dunia, dianggap sepele. Tapi tanggung jawabnya? Di akhirat. Jangan dikira sepele. Kalau hanya ucapan Pak Ustaz kayak barakallahu fi umri. Ya, sekedar ucapan, tapi ngapain juga barakallahu fi umri? Memang dikhususkan pas lahiran? Kenapa nggak tiap hari? Kenapa nggak tiap hari? Bisa kan? Itu cuma dipleset-plesetin aja, Bu. Masa sih nggak boleh? Itulah manusia. Betul, ketika kita belum belajar ilmu agama dengan baik, segalanya protes. Kok kayaknya keras amat, dulu nggak gitu-gitu amat, sekarang begitu. Tapi inilah agama. Kita itu hambanya Allah, kita itu hamba Allah, Allah itu khalik, Allah ngatur kita, harus nurut. Gak boleh nganut. Coba tadi Abri langkah kaki kanan dulu, kaki kiri dulu, langkah kaki kanan. Tiba-tiba ada orang kaki kanan dulu baru kaki kiri. Ditabok tuh sama Pak Komandan, disuruh push up mungkin 10 kali. Tetap ngeyel, diapain? Masa sih gara-gara, yang penting kan jalan juga. Gak bisa begitu. Kan ini contoh sederhananya seperti itu. Itulah yang disebut ittiba. Kenapa? Karena tiap kita wajib ittiba kepada Rasul, karena kita umatnya Rasul. Maka Rasul ditaati atau dikhianati? Ditaati, jangan dikhianati. Kalau nggak mentaati tadi gimana? Tuh, sampai-sampai dikatakan kamu tidak beriman. Coba lihat lagi surat 22 ayat 67 sampai ayat 69. Surat 22 ayat 67 sampai ayat 69. Ibu sudah ketemu di belakang? Boleh dibaca? Belum. Silakan Ibu, boleh ketemu. Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat itu. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu, sungguh engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Kita umatnya siapa Bapak Ibu? Muhammad. Yang menentukan syariat siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang nyuruh Nabi Muhammad? Allah. Berarti bagaimana? Coba perhatikan ayat itu. Walikulli ummatin ja'alna mansakahum nasiku wala yunazzi'unnaka fil amr. Kita itu umat Nabi Muhammad, tiap-tiap umat sudah ditetapkan ada syariat tertentu yang wajib ditaati, diikuti. Tidak sepatutnya membantah apa-apa yang telah diperintahkan oleh Nabi. Kalau Nabi sudah perintah, ya sudah, sami'na wa ata'na. Sungguh engkau hai Muhammad, wa innaka la'ala hudam mustaqim. Engkau di atas petunjuk jalan yang lurus. Tapi ada umat Nabi yang membantah, ada enggak? Yang membuat aturan sendiri, ada enggak? Apa kata Allah ayat 68 dan 69-nya? Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi maksudnya apa? Kalau umatnya Rasul nggak ngikuti Rasul, berarti membantah Rasul, ya terserah Anda. Rasul sudah wafat, Rasul sudah menyampaikan. Benar nggak Bu? Ya. Siapa yang tahu perbuatan kita sekarang? Allah. Tapi kan Rasul sudah menyampaikan. Ya. Wa in jadaluka faqul Allahu a'lamu bima ta'malun. Kalau kalian membantah apa yang diperintahkan Rasul, nggak nurut sama Rasul, malah membuat aturan sendiri, terserah Anda. Rasul sudah menyampaikan, Allah lebih tahu. Siapa yang memutuskan kita salah atau benar? Allah. Kapan diputuskan Ibu? Kapan Pak? Itu yang paling ngeri Pak, di akhirat.
Gimana sampai akhirat kok saya diputuskan nggak punya pahala, nggak punya amal karena perbuatannya nggak sesuai contoh. Gigit jari Bu. Maka demi Allah kita ninggalin semua bid'ah-bid'ah itu selamat apa enggak? Selamat. Pasti. Kita tetap mengerjakan, ada dua kemungkinan. Bisa selamat, bisa enggak? Mana yang kita pilih? Yang pasti selamat atau yang dua kemungkinan? Sudah. Demi Allah, nggak pakai ulang tahun, nggak pakai acara perayaan, maulid, nggak tahiyat, aman, pasti selamat. Cuman mungkin dihina, dicela. Payah nih, garis keras nih, payah nih. Itu. Akhirnya ribut kan ya. Iya begitu. Kan cuma dibilang ini. Yang nilai Allah kok. Iya, Rasul dulu dia apa Bu? Ya Allah, dilempari kotoran, dianggap tukang sihir, penipu dan seterusnya. Tapi ayatnya kan itu menggembirakan kita, insya Allah yang ayat 69. Nanti Allahu yahkuma bainakum. Allah yang akan memutuskan perkara di antara kita semua. Yaumal qiyamah, nanti tapi pada hari tentang apa? Bima kuntum takhtalifu. Yang kamu di dunia sering berselisih pendapat. Enggak, pokoknya ini, pokoknya ini. Oh itu mau Ustaz payah dikit-dikit bid'ah teroris tuh yang itu tuh. Ya biarin Bu, nggak apa-apa. Jangan marah kitanya. Insya Allah saya bukan teroris, saya ingin ittiba kepada Rasul. Beda. Doakan bagi yang belum mengikutinya. Yang mau tetap berbuat, monggo, tanggung jawab masing-masing. Ustadz, ada di saat-saat tertentu kita futur. Futur itu maksudnya malas ibadah, malas atau drop, imannya lagi turun. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Banyak-banyak istighfar. Dan takutlah kepada Allah, bahwa kita selalu diawasi Allah. Karena istighfar tapi nggak takut sama Allah, istighfar tapi nggak ada bukti. Berarti istighfar itu langkah awal, kemudian segera kita bertobat atas kesalahannya, dan takutlah kepada Allah, perbaiki diri sekuat tenaga. Mungkin futur dari sisi baca Quran, sisi yang lain, sisi sholat sunnahnya tambahin, sisi sodakohnya tambahin. Saya futur lagi sholat malam, baca Qurannya teruskan, sholat sunnahnya diteruskan. Jadi futur dari satu sisi, coba cari yang lain. Tapi ini tentu saja nggak bisa diamalkan kecuali dengan kesungguhan, bersungguh-sungguh, mujahadah, berjihad. Bagaimana jika jadwal sholat bentrok dengan jadwal meeting kantor? Kalau meeting itu cuma sebulan sekali, yang kadang-kadang memang tidak bisa diatur dan seterusnya, saat itu penting betul-betul, sementara kita karyawan diatur oleh atasan. Coba pertama kali ngomong, Pak, boleh saya break sebentar mau sholat? Gak bisa, ini penting. Saat itu boleh Anda taati, terpaksa saat itu. Tapi kalau berulang terus tiap pekan, ya nggak bisa dong. Saat itu kita ngomong sama atasan, wajib berkata, Pak maaf, meetingnya jangan jam 10 Pak, kita majukan jam 9. Siapa Anda ngatur saya? Misalkan bisa jadi begitu. Baik Pak, saya ikut aturan Bapak, tapi maaf, saya akan break sebentar saat waktu sholat. Saya tinggalkan meeting sejenak. Saya akan rekam, saya akan ini. Kan bisa dengan cara lain, saya tinggalkan. Kamu nurut saya atau tidak? Saya nurut sama Allah Pak. Tapi demi Allah Pak, saya tetap nurut sama Bapak di luar setelah selesai saya sholat. Tolong Pak, saya hormati Bapak, tapi Bapak hormati saya, akidah saya. Kenapa nggak bisa bicara begitu? Oh enak Pak Ustadz sama direktur. Nah Anda sama direktur enak-enak, nggak enak. Sama Allah enak-enak aja. Kan begitu kan? Anda sama direktur nggak enak, sama Allah kok enak-enak aja. Kecuali tadi nggak sering. Kalau setiap pekan begitu ya jangan. Apalagi tiap hari. Subhanallah. Nanti Allah akan memutuskan kita siapa sesungguhnya kita. Wallahu a'lam. Maaf Bapak Ibu, sudah jam 2:30. Saya harus ngejar. Saya qadarullah ada jadwal dan saya harus sholat asar. Saya ngejar waktu untuk bisa sholat asar di tempat yang lain. Insyaallah semoga nanti suatu ketika Allah bisa pertemukan kita kembali insyaallah. Mohon maaf saya di sini perjumpaan kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.